Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Khususnya nikmat sehat, nikmat beraktivitas, nikmat iman, nikmat silaturahim. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, ini juga bagian dari silaturahim ya, dengan wasilah sosial media, insya Allah. Semoga ini juga bisa menambah keilmuan kita, bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan mendapatkan amal jariah. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut yang selalu istiqomah ada di dalamnya. Semoga kita semua ada di dalamnya. Baik Bapak Ibu, sahabat HNI dimanapun berada, teman-teman sosial media yang juga mungkin selalu mengikuti aktivitas kami di HNI. Syukur Alhamdulillah, hari ini, di pagi hari ini saya pribadi bisa menyapa sahabat-sahabat dimanapun berada. Dan terima kasih juga kepada manajemen direksi PT HNI HPAI yang juga sudah memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi untuk berbagi ilmu di wadah ini. Terkhusus kepada sales yang juga tentunya sudah memfasilitasi sampai akhirnya saya bisa berjumpa dengan teman-teman dan menyapa teman-teman dimanapun berada. Lagi-lagi syukur Alhamdulillah, karena di pagi hari ini saya akan berbagi sesuatu yang berbeda. Jadi mohon maaf sebelumnya kepada sahabat semua jika ada yang berharap mendapatkan celotehan-celotehan ilmu terkait kepada konsep pengobatan Herbatibun Nabawi. Hari ini teman-teman tidak akan mendapatkan itu ya, tetapi mudah-mudahan juga teman-teman mau stay sampai akhir acara ini 1 jam ke depan, karena ada sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi, semangat baru, dan bisa menginspirasi untuk kita semua, untuk saya pribadi, untuk sahabat dimanapun berada. Hari ini di hari Rabu jam 10 pagi saya mencoba untuk berbagi motivasi kepada kita semua, khususnya teman-teman yang berada di daerah-daerah, di kota-kota besar, kota-kota kecil, di desa-desa yang hari ini sudah kenal ataupun yang baru kenal dengan HNI, salah satu bisnis yang harus Anda kenal, Anda cintai, Anda sayangi, dan Anda tekuni, yang insya Allah akan bisa merubah status sosial hidup kita sama-sama. Ya, semoga ini semua bisa menjadi solusi di masa yang mungkin untuk sebagian atau kita sebagian besar nggak nyaman ya. Hampir 3 atau 4 bulan kita disuruh di rumah saja. Ya, ada saudara-saudara kita yang mungkin juga dalam kondisi yang carut marut ya, dirumahkan ya, atau bingung dengan usahanya, yang sudah punya usaha tetapi kondisi ini membuat usahanya menjadi carut marut dan seterusnya ya. Semoga HNI bisa menjadi solusi untuk kita semua ya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada sahabat semua, atau mungkin sedikit memberikan sesuatu yang bisa teman-teman simak gitu ya. Seandainya teman-teman sahabat dimanapun berada diberikan uang senilai 1 miliar, gimana? Mau atau tidak? Nah,
Pasti jawabannya mau ya. Nggak mungkin ada orang yang dikasih uang 1 miliar nggak mau, nggak mungkin. Pasti mau ya. Saya sangat yakin jawabannya pasti mau. Tetapi ada sesuatu, nggak mungkin juga ada orang yang mau memberikan uang 1 miliar begitu saja. Pasti ada syarat ya. Syarat yang ingin saya berikan kepada teman-teman dimanapun berada adalah uang 1 miliar itu saya berikan, tetapi ditukar dengan organ bagian tubuh teman-teman. Mau nggak? Nah, sudah mulai berpikir kan? Organnya bisa mata teman-teman dicopot satu atau dicopot dua-duanya gitu kan, atau organ hatinya diambil, organ livernya diambil, organ ginjalnya diambil ya. Sudah mulai berpikir ya? Sudah mulai berpikir. Atau juga mungkin ada yang ekstrim, berani ya, siap saya mau kasih ginjalnya dapat 1 miliar. Ada ya, tidak sedikit mungkin yang bisa kita lihat orang-orang yang, tetapi saya ambil persentase yang terbesar. Saya sangat yakin sebagian besar adalah akhirnya menolak ya. Nah, kenapa tidak mau ya? Karena saya sangat yakin teman-teman begitu berharga gitu kan. Bukan hanya matanya saja yang berharga, ginjalnya saja yang berharga, ususnya, jantungnya, livernya, tetapi teman-teman ini adalah sesuatu yang berharga ya. Allah ciptakan kita semua makhluk yang luar biasa, yang istimewa, yang sangat banyak potensinya ya, punya potensi apapun ya, bahkan bisa menjadi apapun ya. Itulah tidak sebanding dengan uang 1 miliar ya. Saya sangat yakin baru ngeh gitu kan, oh iya ya, ternyata uang 1 miliar itu tidak ada artinya ya, dibandingkan potensi yang kita punya ya. Bukan hanya mata tadi ya, bukan hanya ginjal, kita juga punya otak, kita juga punya struktur tubuh yang seperti ini ya. Nah, maksudnya apa? Saya memberikan analogi ke arah sana. Hari ini banyak sekali di antara kita, mohon maaf sebelumnya, yang dalam kondisi seperti ini masih saja memberikan alasan-alasan ya. Selalu mengeluh dengan kebanyaknya alasan, selalu pesimis, selalu mengatakan nggak mungkin, nggak bisa, ini susah, ini sulit gitu ya. Selalu kepengennya dibantu gitu ya. Nah, padahal kalau kita mau berprasangkanya positif ya, menjadi karakter atau tipe sebagai seorang pemenang, petarung ya, harusnya kita mencari solusi ya. Harusnya kita mencari solusi. Gimana ini caranya ya? Insya Allah bisa ya, walaupun sulit ya. Saya akan coba walaupun mungkin nanti belum berhasil ya. Nah, jadi itu potensi-potensi yang hari ini mungkin teman-teman belum menyadari. Ayo segera sadari, kita ini punya potensi yang begitu luar biasa, bisa menjadi apapun, bisa menjadi apa saja gitu kan. Jadi nggak ada itu istilah yang namanya bakat, nggak ada bakat ya, karena kita bisa dilatih untuk menjadi apapun dan apa saja ya. Nah, maka teman-teman sekalian, kuncinya apa gitu kan? Bagaimana caranya untuk kita setelah udah tahu nih potensi diri kita, terus kita mau ngapain ya? Kita mau ngapain? Yang pastinya ada 3 prinsip ya. Bagaimana caranya kita ingin menjadi seorang yang sukses besar ya, seorang yang berhasil ya, berhasil meraih apapun yang kita harapkan, mimpi-mimpi yang kita inginkan ya. Ada 3 hal yang perlu difahami ya. Ada 3 prinsip yang perlu difahami. Yang pertama adalah belajar lebih. Nah ya, belajar ya, bahasa Bogornya teachable ya, teachable ya. Nah, ini banyak orang-orang yang dia pada saat dia sudah mempelajari satu ilmu ya, dengan seorang guru ya, pada saat ilmu itu disampaikan lagi oleh guru yang lain, dia malas untuk ikut karena merasa sudah pernah belajar, sudah pernah mendapatkan ilmunya ya. Atau ada orang yang sudah pernah membaca buku tentang tema apapun ya, dia tidak mau mengikuti kajian dari orang tertentu karena dia merasa saya sudah baca bukunya gitu ya. Nah, ini belum kategori teachable, belum kategori dia mau belajar lebih ya. Karakter atau tipe orang yang teachable adalah dia bukan hanya sekedar mau belajar dan mau belajar kepada siapapun ya, tetapi pada saat dia sudah mendapatkan ilmu itu, sudah belajar dari guru 1, guru 2, guru 3 dan seterusnya ya, dia juga mau ya
memberikan ilmu itu kepada siapapun, ya, mengajari ilmu itu kepada siapapun, ya, tidak menyembunyikan ilmunya, tidak merasa wah sayang saya kan dapetin ilmu ini mahal, enak aja kamu mendapatkan ilmu ini dengan cara yang mudah dan murah. Nah, itu juga belum punya karakter teachable gitu ya, masih sayang dengan ilmunya. Padahal ya mohon maaf ya, ilmu itu tidak akan dibawa mati. Yang akan dibawa mati apanya? Amalnya, ya amalnya. Ya. Nah itu. Dan yang ketiga tipe atau ciri-ciri orang yang teachable adalah dia juga mau diajari, ya. Kadang-kadang kita jujur saya dulu merasa seperti itu karena saya merasa bisa ini bisa itu, kalau diajarin saya merasa wah enggak. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah kurang lebih 7-8 tahun terakhir saya sudah bisa merubah itu. Ya dulu kadang-kadang saya merasa kalau ada seseorang yang menyampaikan ilmu itu sementara saya sudah kebetulan lebih tahu duluan, saya nggak mau dengerin itu dia ngomong gitu kan. Tapi ternyata oh itu nggak bener ya. Saya karena terus banyak belajar, kadang-kadang kalau ada teman-teman yang baru muncul dengan ilmu yang sudah pernah saya tahu, saya simak ya. Yang saya butuhkan apa? Yang mungkin secara teori saya udah nggak perlukan ya, tetapi saya butuh pengalaman-pengalamannya, strategi-strateginya, cara menyampaikannya. Oh ada sesuatu yang mungkin itu nggak ada di saya. Nah inilah ya, jadi kalau kita masih mau terus belajar, mau ngajarin dan mau diajarin, insya Allah kita akan menjadi orang yang besar. Ya. Prinsip yang kedua adalah mau melakukan lebih. Ya, saya selalu menyampaikan tentang manusia rata-rata. Ya, saya sangat yakin kita semua pernah sekolah ya. Dulu waktu di SD, di SMP, di SMA, saat kuliah. Yang terkenal siapa? Yang terkenal adalah yang paling cerdas, yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling nakal. Nah, ya, ada sesuatu yang lebih ya. Di antara mungkin di antara 4 atau mungkin ada ciri-ciri lain gitu ya. Tetapi manusia rata-rata di sekolah, di SD, SMP, SMA saat kuliah itu tidak dikenal ya. Yang mereka punya prestasi rata-rata tidak akan dikenal. Nah, maka melakukan hal yang lebih dalam bisnis ya. Kita menjalankan HNI, kalau Bapak Ibu, teman-teman, sahabat dimanapun sudah tahu yang namanya home sharing dan sudah tahu orang yang sering melakukan home sharing pasti lebih sukses. Tetapi Bapak dan Ibu hanya sekedar tahu, tidak mau melakukan lebih. Home sharing sih, tetapi cuma seminggu sekali. Kalau ada yang ngajak aja, kalau ada yang menyemangati aja, ini akan lambat suksesnya. Tetapi kalau ayo direncanakan, wah tahun kemarin saya home sharing cuma seminggu sekali, tahun ini saya pastikan bisa home sharing seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu ya. PCA juga demikian, kita semua tahu PCA itu apa, pakai, cerita, ajak ya. Kita tahu semua orang yang sukses hari ini adalah orang yang rajin PCA ya. Maka di kalangan leader-leader hari ini ada Miss PCA, ada Ratu PCA, ada Raja PCA, ada Raja Closing. Ya ini orang-orang yang punya kemampuan dia melakukan lebih. Nah maka ayo sahabat semua ya, kita sudah tahu kok kerjaan kita cuma begini doang, aktivitas kita cuma begini doang. Tambahin PCA-nya ya, tambahin PCA-nya ya, intensitasnya ditambahin, jangan hanya sekali 2 kali saja ya. Kita tahu yang membuat kita besar itu adalah event, bikin keramaian ya. Event itu tidak harus besar gitu kan, menghadirkan 100-200 ribu orang ya, walaupun cuma 7 orang, 10 orang, tetapi sering ya. Bagaimana caranya supaya teman-teman ramai, orang semua melihat, tahu, yang bikin keramaian ya, bikin event apapun, di Stokis, di DC, di AC, di BC ya. Seandainya teman-teman punya status niaga, punya tempat tinggal, menjalankan bisnis HNI, tidak ada keramaian, bagaimana caranya orang tahu? Ya, beberapa hari yang lalu saya posting di Facebook, mungkin teman-teman tahu orang yang jualan ember ya, jualan ember dia pukul-pukul jeger. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang melihat, tahu, dan panggil. Oh kalau yang kayak begitu pasti tukang ember. Dia mungkin nggak perlu teriak-teriak ya, ember Bapak Ibu saya jualan ember. Mungkin dia nggak perlu teriak-teriak, tetapi dia hanya memukul-mukulkan embernya, orang tahu dia jualan ember gitu kan.
Nah, intinya adalah melakukan hal yang lebih, ya. Yang hari ini teman-teman sudah melakukan home sharing, PCA, event-event kecil di rumah atau di status niaganya, ayo ditambahin, dilakukan hal yang lebih, ya. Dan yang ketiga adalah tentunya ini juga sebenarnya yang utama, ya. Tetapi karena yang kita bicarakan hari ini adalah tentang koridor bisnis, ya. Tapi poin ini harusnya yang pertama dilakukan, ya. Prinsip yang ketiga adalah beribadah yang lebih, ya. Jadi ayo teman-teman, sahabat semua, Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, ya. Kalau Allah sudah ridho dengan apa yang kita lakukan, insya Allah apa yang kita dapatkan itu barokah, ya. Salah satu ciri-ciri barokah akan membuat kita ini bahagia, ya. Jadi kalau hari ini kita sudah menjalankan sesuatu tetapi ada ketidakbahagiaan, mungkin masih ada ketidakbarokahan, mungkin Allah belum ridho, gitu ya. Nah, maka bagaimana sih, saya maaf ya kalau contohnya mungkin gak ngenakin, tetapi paling tidak kita tahu lah, ya. Biasanya kalau kita bekerja, ya, atau kita di sekolah ada tuh, ya, yang istilahnya atau bahasanya cari muka, gitu ya. Maaf ya, cari mukanya sama bos, sama pimpinan, sama atasan, ya, sama guru, sama ustadz, cari muka, gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk, ya, naikin prestasi pribadi, ya. Tetapi lagi-lagi maaf teman-teman sekalian, nggak ada untungnya kita cari muka sama manusia, ya. Pada saat kita berbuat kesalahan sedikit, ya, habis kita, ya, mungkin bisa dipecat sama atasan kita, sama pimpinan kita, atau sama siapapun, ya. Tetapi saya ajak teman-teman untuk cari mukanya sama Allah, ya. Gak mungkin Allah itu akan tega sama kita atas apa yang kita inginkan, ya. Maka pada saat kita sudah mulai bertambah nih penghasilannya, ayo tambahin juga sedekahnya, ya. Yang masih berpikir sedekahnya, ayo mulai belajar, ya, mengeluarkan sesuatu yang terbaik dari kita tanpa pakai berpikir, ya. Lebih banyak mengingat kepada apa yang hari ini membuat kita sukses, ya. Untuk yang merintis, ya, tingkatkan semua kualitas ibadahnya, sholatnya, sedekahnya, saumnya, sholat sunnahnya, ya, untuk mendapatkan tadi, ya, mungkin bahasa mudahnya cari muka sama Allah. Bikin Allah senang, insya Allah kita akan jauh lebih senang Allah buat, ya. Nah, itulah 3 prinsip yang mungkin bisa ayo sama-sama, saya juga sedang belajar, ya, untuk melakukan 3 hal ini. Tapi paling tidak belajar lebih, saya sudah mencoba untuk terus belajar lebih, melakukan hal yang lebih, insya Allah, ya. Sampai hari ini kami selalu mencoba. Nah, apalagi beribadah lebih, ya. Kemarin kita baru lewati, ya, bulan yang paling mulia, bulan suci Ramadan. Di situ kita berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu yang lebih kaitannya dengan ibadah, gitu ya. Dan semoga ayo kita pertahankan di 11 bulan berikutnya, ya. Nah, insya Allah pada saat kita sudah menjadi seorang yang mau belajar lebih, mau melakukan hal yang lebih, ibadah yang lebih, itu akan membuat mental kita, ya, secara umum pikiran, ya, akan membuat pikiran kita itu menjadi punya pikiran-pikiran yang positif, ya. Prasangka kita itu selalu saja baik, gitu ya. Prasangka kita itu akan selalu baik. Nah, maka kalau kita punya pikiran yang positif, prasangkanya selalu baik, insya Allah ucapan yang akan kita keluarkan, ya, itu pasti berkualitas, ya. Ucapannya pasti ucapan-ucapan yang bermakna, ucapan-ucapan yang baik, ya. Ucapan-ucapan yang insya Allah bisa menjadi inspirasi atau motivasi kepada siapapun yang mendengarnya, ya. Kalau kita punya pikiran yang positif, ya, tentunya, ya. Nah, kalau ucapan kita sudah baik, ya, insya Allah nanti Bapak dan Ibu akan mengikutinya juga dengan perbuatan, ya. Contoh misalnya, saya ngomong, ayo Bapak Ibu jangan merokok, ayo Bapak dan Ibu jangan makan makanan yang bersifat racun, tetapi saya melakukan itu, gitu kan. Nah, berarti kan tidak sesuai, ya. Dia akan mempunyai beban moral sendiri. Pada saat dia menyuruh orang yang merokok, dia pasti juga akan tidak mau melakukan merokok, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu
mengajak, membersamai mitra-mitranya, ayo home sharing, ayo PCA, ayo bikin event, sementara Bapak dan Ibu tidak melakukan itu. Nah, perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Pasti nanti mitra-mitranya juga akan mengamati Bapak dan Ibu. Ya, dia cuma bisa nyuruh doang, ya, nyuruh home sharing, nyuruh PCA, nyuruh bikin event, nyuruh ini, nyuruh itu. Ya, tetapi saya kok tidak melihat beliau itu melakukan itu. Nah, ya, jadi pada saat kita sudah punya pikiran yang positif, ucapannya baik, dampingi, ya, bersamai dengan perbuatan. Insya Allah nanti perbuatan kita akan juga ikut baik, ya. Nah, kalau perbuatannya sudah melakukan perkara-perkara yang baik dan itu dilakukan secara istiqomah, terus menerus, ya, insya Allah akan menjadi satu kebiasaan, ya, menjadi habit, kebiasaan. Ya, sama kan? Kalau kita sudah punya kebiasaan menjalankan sholat duha, kebiasaan sudah menjalankan sholat tahajud, pasti nggak perlu lagi alarm, ya, otomatis kita akan bangun di waktu-waktu itu. Kebiasaan kalau teman-teman sudah sering ngumpul dengan mitra-mitranya, home sharing presentasi, home sharing pembinaan, ya, itu kalau nggak ngadain home sharing sekali aja, aduh, pokoknya nggak nyaman banget, nggak enak banget, ada yang kurang, gitu kan? Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan mungkin mirip-mirip dengan hobi lah, ya. Saya punya hobi mancing misalnya. Kalau dalam sebulan, seminggu, sebulan lah nggak mancing sekali aja, kayaknya gimana gitu, kayak ada yang kurang, ya. Nah, jadi jadikan home sharing itu kebiasaan, PCA itu kebiasaan, jadi habit. Kalau nggak PCA, ketemu orang nggak ngomong Assalamualaikum, apa kabar, ya, sudah kenal HNI atau belum? Wah, kayaknya gimana gitu mulut kalau nggak ngomong tentang seperti itu, ya, PCA. Nah, kalau kebiasaan atau hobi baik ini sudah teman-teman miliki, terus menerus dilakukan, insya Allah itu akan menjadi karakter, ya, karakter sikap kali ya. Karakter itu sikap, sifat yang mungkin akan dijadikan teladan, dijadikan contoh, ya, akan diduplikasi oleh mitra-mitra atau orang yang memperhatikannya, melihatnya, gitu kan. Nah, tentunya karakternya karakter baik, ya. Kalau pikiran kita sudah bagus, ucapannya sudah bagus, perbuatannya sudah bagus, gitu kan, kebiasaannya bagus, karakternya juga otomatis akan karakter yang baik. Nggak mungkin karakter yang buruk, ya, ada di situ, ya. Maka kalau karakternya sudah baik, insya Allah, ya, nasibnya juga baik, ya, takdirnya juga insya Allah akan bisa berubah menjadi takdir yang lebih baik lagi, ya. Nah, ini penting banget, ya, untuk teman-teman sekalian, ya. Ayo mulai dari hari ini kita belajar lagi. Yang masih sering mengeluh, baper, ya, bawa perasaan, sebentar-sebentar curhat, yang baik dicurhatin, yang jelek apalagi dicurhatin, pokoknya yang ada isi kepalanya itu hanya keluhan-keluhan melulu, gitu, ya, curhatan-curhatan melulu, ya, yang cenderung akhirnya membuat dia pesimis. Ini bahaya banget, ya. Apalagi kalau menjadi seorang pebisnis kan teman-teman akan terus dijadikan sebagai seorang leader. Leader itu kan pemimpin. Coba bayangin teman-teman sekalian, seandainya teman-teman menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, tapi kerjaannya mengeluh, ya, kerjaannya pesimis, kerjaannya aduh pokoknya baperan. Bahaya banget, nanti mitra-mitranya akan lihat, saksikan, gimana leader saya aja begitu, gitu kan, pemimpin saya aja banyak alasannya, ya, pasti akan mempengaruhi keberadaan kualitas bisnisnya nanti, ya. Maka ayo terus belajar, pastikan teman-teman mempunyai prasangka-prasangka yang baik. Kondisi seperti ini juga ayo sikapi dengan hal yang baik, karena sikap-sikap yang baik itu akan menjadikan solusi-solusi yang cemerlang nantinya, ya, yang insya Allah akan membuat kerajaan bisnis kita itu semakin besar tentunya, ya. Nah, itu kurang lebih bagaimana caranya kita mengubah yang tadinya kita menjadi seorang, ya, maaf banget, pecundang, gitu kan, yang selalu menyerah, selalu kalah, ya. Nah, mudah-mudahan tips tadi itu membuat kita menjadi seorang pemenang, petarung, gitu kan, yang tangguh, yang insya Allah strong, yang kuat, gitu, ya. Jadi pikiran tentunya, ya, nanti pikiran,
perkataan, perbuatan, ya, perubahan, terus kebiasaan, dan akhirnya membuat keberhasilan tentunya ya, yang endingnya akan membuat kita itu berhasil, sukses besar tentunya ya. Baik, sahabat HNI dimanapun berada, ya tentunya kalau dikatakan susah, sulit, ya tergantung, relatif siapa yang menyikapinya. Tetapi pada saat kita tadi oh iya ternyata mudah ya, begitu doang ya. Iya. Nah, tinggal lakukan aja, ya lakukan aja. Mungkin simulasi-simulasi di kelas-kelas pertemuan tatap muka sering ya di kelas-kelas, trainer-trainer menawarkan sesuatu, diangkat sebuah buku misalnya, diangkat sebuah produk misalnya, atau souvenir misalnya, siapa yang mau ya. Ada orang yang cuma sambil duduk mau, dalam hatinya kepengen mau, ada yang saya mau, tapi ada juga orang yang langsung sigap ya, dia berdiri lari, dia ambil, nah, dia dapat. Nah, artinya apa? Ternyata niat saja nggak cukup ya, keinginan saja itu nggak cukup ya, harapan saja itu nggak cukup, doa saja nggak cukup. Ya Allah, pengen banget sukses, pengen banget punya bonus besar, pengen banget punya penghasilan yang terus meningkat, nggak cukup ya, harus ditambahin dengan ikhtiar tentunya. Ikhtiar tadi ya, dia tidak hanya sekedar duduk mau angkat tangan, tetapi dia harus lari ya, dia harus kejar, dia harus raih, dia harus ambil sendiri ya, dia harus ambil sendiri, maka dia akan dapat ya. Nah, mungkin nanti saat kita mengejar, meraih gitu kan, tidak hanya sendiri ya, banyak pesaing, banyak saingan, banyak kompetitor. Nah ya, mungkin tidak kita yang dapat, orang lain yang dapat ya. Nah, inilah juga akan menunjukkan ya, kita itu tawakal atau enggak nih ya. Pada saat kita dapat, bersyukur atau enggak nih ya. Pada saat kita belum dapat, belum berhasil ya, enggak gagal ya, belum berhasil, belum dapat ya, kita sabar atau enggak nih ya. Nah, orang-orang yang sabar ya, dia akan terus mencoba, dia akan terus berdoa, dia akan terus ikhtiar sampai akhirnya dia dapat ya. Nah, berarti kan ini dibutuhkan komitmen ya, ini dibutuhkan konsisten gitu kan, ini dibutuhkan keteguhan hati ya, ulet, tekun gitu kan, sabar ya, sampai akhirnya nanti dia terus berdoa, dia terus ikhtiar sampai akhirnya nanti pada waktunya Allah berikan kesuksesan kepada kita ya. Nah, artinya ada proses di situ ya, tidak hanya sekedar doa saja ya, atau mungkin ikhtiar saja, tetapi kolaborasi antara doa yang kuat ya, ikhtiar yang tangguh ya, yang berterusan sampai akhirnya tawakal ya, mensyukuri apa yang kita dapat ya, sabar kalau belum Allah berikan kepada kita apa yang kita inginkan ya. Baik sahabat HNI dimanapun berada, Bapak dan Ibu sekalian yang hebat-hebat luar biasa, teman-teman HNI yang cakepnya dahsyat, cetar, membahana gitu ya. Ada lagi beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Kalau tadi bagaimana caranya kita membentuk karakter menjadi seorang pebisnis ya, yang tadinya pecundang menjadi pemenang ya, yang tadinya pecundang menjadi petarung, akhirnya bisa menang. Nah, yang selanjutnya adalah ternyata Allah juga memberikan derajat nih kepada kita nih ya. Nah, atau mungkin kita sendiri yang salah menempatkan atau salah memposisikan, atau memang maunya begitu gitu kan, maunya di level itu, maunya di derajat yang seperti itu gitu ya. Kalau saya mungkin menjadikan menjadi 3 misalnya, maaf ya kalau analoginya salah, tapi paling tidak bisa ditangkap oleh teman-teman sekalian ya. Derajat rendah, derajat menengah, derajat paling tinggi gitu ya. Nah, dalam bisnis juga mungkin kita bisa menempatkan diri kita itu mau di derajat yang di mana ya. Banyak orang-orang yang kepengen punya motor tetapi dia belum bisa naik motor dan dia nggak mau memantaskan diri ya. Banyak orang-orang yang sudah punya rumah, dia kepengen punya mobil tapi dia belum bisa memantaskan diri, misalnya belum ada garasi mobilnya ya. Memang kenapa?
kalau belum punya mobil sudah punya garasi mobil. Kan garasi mobil tidak harus buat tempat mobil kan? Bisa untuk jualan nasi uduk, bisa untuk jadi stokis HNI, bisa untuk buka etalase apapun ya. Jadi nggak harus, tapi paling tidak dia sudah punya bisa memantaskan diri. Ini ruangan, suatu hari nanti Allah berikan kemudahan untuk punya mobil, bisa untuk tempat mobil ya. Jadi pantaskan diri dulu ya. Pada saat kita tidak bisa memantaskan diri, ya agak sulit mungkin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Dalam perkara hidup juga demikian ya. Level of life dalam perkara bisnis juga ada gitu kan. Level of life bagian bagaimana caranya kita mau menempatkan diri kita, tahapan-tahapannya ya, untuk menjadikan kita ini benar-benar seorang pebisnis, seorang leader yang siap, yang tangguh, yang kokoh, yang bisa membersamai, yang bisa menguatkan kerajaan bisnis kita. Ya, secara personal ya, secara pribadi ya. Ada orang-orang yang pertama ya, yang terendah ini, yang terendah, level yang terendah ya, unexpected ya, orang-orang yang tidak diharapkan ya. Ayo coba muhasabah, berkaca diri ya. Saya ini orang yang diharapkan bukan ya. Contoh misalnya pada saat orang tersebut datang, saat saya datang ke satu tempat, ke satu kumpulan, ke satu organisasi, ke satu komunitas ya, saya ini bagian orang yang diharapkan bukan gitu kan. Nah, ada orang-orang yang memang dia tidak diharapkan, kehadirannya itu tidak berpengaruh apa-apa ya. Jadi dia ada ataupun tidak ada nggak berpengaruh apa-apa. Aduh ya. Nah, kalau bisa kita tidak menjadi orang yang tidak diharapkan ya. Nah, berusaha, makanya orang yang diharapkan ini sudah pasti dia punya budi yang baik gitu ya, punya lisan yang baik, punya prasangka yang baik, punya sikap yang baik, perbuatan yang baik, perilaku yang baik ya, maka nanti dia bisa menjadi orang yang diharapkan ya. Level yang berikutnya adalah basic ya, basic ya. Basic ini orang yang tidak bisa memberi pengaruh apapun ya. Jadi mungkin ngomongnya banyak, idenya banyak gitu kan, perkataannya banyak ya, tetapi tidak didengar, tidak mempengaruhi apapun gitu kan. Artinya mungkin kalau kita ngomongin ke bisnis kita, mitra kita nggak mau dengar apa yang kita omongin lah gitu kan. Sampai akhirnya ya itu tadi ya, kita tidak punya pengaruh apapun kepada mereka ya. Nah, yang pertama tadi yang paling rendah adalah dia kehadirannya tidak diharapkan ya, kehadirannya tidak diharapkan. Yang kedua mungkin dia boleh hadir atau sering hadir, bisa berceloteh di situ, memberikan apapun, masukan, tanggapan dan seterusnya, tetapi secara pengaruh tidak mempengaruhi. Ada orang-orang yang demikian ya. Nah, kita sudah ada di mana ya? Semoga di dua level ini kita tidak menjadi orang yang di level ini ya, unexpected, dan orang-orang yang di level basic ya, tidak ada di dua ini. Yang ketiga ya, level yang jauh lebih baik ya, tingkatan yang lebih baik, expected ya, orang yang memiliki kontribusi ya. Nah, walaupun mungkin dia tidak punya ide-ide gitu kan, dia tidak punya gambaran-gambaran atau strategi apapun, tetapi dia punya kontribusi ya. Seandainya contoh misalnya teman-teman bikin event event BOS atau Hebat atau KHT atau SBP atau BSC, ada yang mungkin dia secara ide atau teori-teori strategi mungkin nggak dibutuhkan atau nggak dipakai, tetapi dia punya kontribusi. Dia menyiapkan segala perangkat, dia mempersiapkan sound, dia menjadi bagian dari tim panitia ngurusin konsumsi, atau dia ngurusin pemateri. Nah, ada kontribusi lah dia di situ ya, sambil beliau atau bapak dan ibu atau orang tersebut dia memperbaiki terus sampai akhirnya
ya, tidak sedikit yang dulunya menjadi tim sukses kita, menjadi panitia yang orang hanya kontribusinya di perangkat, di sound system, di konsumsi, hari ini bisa menjadi seorang leader. Kenapa? Karena dia mau banyak belajar, ya. Pada saat dia menjadi panitia, dia pasti sering melihat, mengamati, bahkan bisa menduplikasi trainer-trainer, guru-guru, leader-leader yang bicara di atas panggung gitu kan. Sampai akhirnya suatu hari dia bisa naik levelnya menjadi orang yang sukses, ya. Nah, sukses itu melebihi ekspektasi, ya, melebihi ekspektasi yang mungkin kalau misalnya bicaranya finansial, dulu nggak punya penghasilan, akhirnya punya penghasilan 100.000, akhirnya punya penghasilan 1 juta, akhirnya punya penambahan penghasilan 10 juta, 50 juta, 100 juta, dan seterusnya, ya. Sisi finansial. Sukses dalam hal apa lagi? Karir mungkin, yang dulunya AB abadi, yang dulunya senior manager abadi, yang dulunya eksekutif manager abadi, yang dulunya direktur abadi, yang dulunya LED yang nggak berkembang begitu-gitu aja gitu kan, sampai akhirnya dia bisa menjadi luar biasa, ya, penaikan karirnya, ya. Atau juga kalau dari bisnis kita ada status niaga, yang dulunya stokis akhirnya naik, yang dulunya mungkin agen biasa akhirnya naik jadi stokis, jadi DC, jadi AC, jadi BC, dan sekarang dia sudah mempunyai atau memiliki beberapa BC dimanapun gitu kan. Nah, itu sukses, ya, sukses. Ya, sukses juga mungkin di dalam keluarga tentunya, ya, bisa harapan kita itu menjadikan keluarga kita, ya, saya juga masih terus belajar bagaimana supaya sakinah, ya, keadaannya tenang gitu kan, keluarga yang tenang gitu, ya, tidak carut marut, tidak sebentar ribut dan seterusnya, mawadah yang saling mencintai tentunya, ya. Nah, sukses di sini, dan yang rahmah ini saling menyayangi, dan Allah ridho, Allah merahmati keluarga yang seperti ini. Nah, ini juga mungkin gambaran dari kesuksesan, ya. Sukses keluarga, sukses bisnis, ya, sukses sosial bersama orang-orang yang ada di sekitar, ya, lingkungan. Ini juga kesempatan bagian dari sukses, ya, teman-teman yang sudah mulai bertambah penghasilannya. Yang dulu mungkin, maaf banget, ya, saya punya banyak mitra yang dulunya dipandang sebelah mata oleh tetangga-tetangganya, ya, oleh lingkungannya, tetapi hari ini orang semua takjub, tercengang, bukan melihat kekayaannya, tetapi juga dermawannya. Dia lebih mudah untuk berbagi. Dulu, ya, dulu dilecehkan banget, diremehkan banget, dikucilkan banget. Hari ini dia bisa berbagi, ya. Kesempatan hari ini banyak orang yang kesulitan, malah beliau bisa berbagi. Nah, ini bagian juga dari sukses, ya, level berikutnya, ya. Saya ulangi, ya, tadi di level yang terendah adalah unexpected, level berikutnya basic, ya, level berikutnya expected, level berikutnya adalah sukses, dan yang terakhir, yang tertinggi, ya, inspirasi, ya. Nah, jadilah orang-orang yang menjadi inspirasi untuk banyak orang, ya, menjadi role model, menjadi teladan. Tentunya yang terbaik Rasulullah, ya, nggak akan ada yang bisa menyaingi lah, ya. Boro-boro kita menyaingi Rasulullah, menyaingi para sahabat aja juga, aduh, sulitnya luar biasa, ya. Tetapi paling tidak untuk kita sebagai manusia ini makhluk sosial, ya, kita bisa menjadi role model, ya. Apa sih kalau bahasa kerennya sekarang itu apa, ya? Personal branding kali, ya, personal branding, ya. Apa nih? Makanya beberapa hari yang lalu saya komunikasi di room pembinaan saya secara pribadi. Saya menyarankan hari ini, karena memang kita difokuskan sulit, ya, dengan kondisi seperti ini sulit untuk offline, maka kita difokuskan untuk online, ya. Maka ini juga untuk semua, ya. Saya berharap, karena personal branding itu penting banget, ya. Dulu saya nggak ngerti personal branding itu apa, ya, terus belajar. Dan kalau teman-teman yang berteman dengan saya di Facebook, saya punya nama profil di Facebook saya adalah Sudarmadi Herbalist. Itu saya nggak ngerti kalau itu personal branding, dan itu sudah saya buat sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan Facebook itu pun bukan saya yang buat, karena memang saya nggak ngerti, ya. Saya dibuatkan oleh
sahabat saya, mitra saya di Banjarmasin dulu ya, seorang ustadz ya, dibuatkan dengan nama itu. Ya saya senang-senang aja dibuatin begitu ya, dapat klaim herbalis ya, jadi nama saya jadi Sudarmadi Herbalis. Beberapa tahun kemudian saya pengen berubah, tapi saya ragu dan saya nggak ngerti gitu kan. Seandainya saat itu saya rubah, mungkin tidak menjadi personal branding. Saya juga nggak ngerti sampai akhirnya saya nggak jadi rubah. Saya pertahankan sampai hari ini dan semua orang tahu. Akhirnya jadilah itu personal branding saya ya, Sudarmadi Herbalis. Maka Bapak Ibu sahabat dimanapun berada, teman-teman HNI dimanapun berada, yang sudah punya akun Facebook, Instagram, Twitter atau apapun lah ya, yang rajin online gitu kan, saran saya, ayo punya personal branding, jangan sebentar-sebentar ganti profil, apalagi profilnya nggak nyambung dengan aktivitas yang teman-teman lakukan ya. Misalnya maaf, hari ini teman-teman ada di HNI, tapi profilnya jualan panci gitu kan, jualan sepatu, nah ini nggak nyambung ya. Boleh seperti itu, tapi bikin akun aja yang lain yang berbeda. Di HNI sebaiknya yang beda lagi ya. Dan beranikan diri untuk menggunakan profil asli ya. Misalnya seperti saya, nama saya Sudarmadi, walaupun mungkin resikonya dihack oleh orang-orang jahat ya, itu resiko ya. Tapi hari ini juga banyak cara yang menyulitkan mereka untuk melakukan hal itu. Yang pastinya penting ya, karena kita akan menjadi inspirasi. Bapak Ibu akan menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang leader, menjadi seorang yang punya karakter. Maka Bapak dan Ibu harus menjadi inspirasi banyak orang ya. Nah, inspirasi ini sederhananya begini teman-teman sekalian. Saya selalu membahasakan kepada mitra-mitra, nikmati proses. Ya, nikmati aja prosesnya Bapak Ibu. Ya, apapun yang hari ini sedang dirasakan, nikmati ya. Hindari banyak-banyak keluhan ya. Konsultasi boleh ya. Konsultasi boleh ke atas, maksudnya ke atas itu ke mentornya, ke upline-nya ya, ke gurunya, jangan ke bawah ya, jangan ke mitranya ya. Wah, itu bahaya. Itu mah bukan ya, artinya kalau bahasa sederhananya bisa mengumbar keburukan kita itu kalau kita curhatnya ke bawah ya, tapi kita curhatnya ke atas. Dan jangan terlalu sering ya, seperlunya aja curhat ya. Kalau sebentar-sebentar curhat, apalagi perkara-perkara yang maaf sepele itu dicurhatin juga ya, perkara-perkara yang gak ada hubungannya dengan bisnis dicurhatin juga. Itu memang mungkin tipenya tipe baperan ya, dan itu akan sulit untuk menjadi inspirasi banyak orang ya. Saya selalu membahasakan tentang tinta emas ya. Bu, ayo lakukan hal ini, Pak lakukan hal ini ya, nikmati aja prosesnya. Insya Allah nanti kalau Bapak dan Ibu sukses menjadi LED, menjadi mempunyai finansial penghasilan yang besar ya, cerita-cerita yang gak nyaman saat sekarang ini bisa menjadi tinta emas ya, bisa menjadi success story ya. Pada saat kita menceritakan tentang success story kita, cerita perjalanan sukses kita, itu bisa menjadi inspirasi kepada banyak orang. Masya Allah ya. Jadi bayangin kalau orang banyak yang terinspirasi dari cerita-cerita kita ya. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini ya, apalagi teman-teman nih ya, teman-teman top leader HNI dimanapun berada ya, atau mungkin yang hari ini dalam meraih suksesnya sebentar lagi menjadi LED, atau yang sudah di posisi middle ED gitu kan. Banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapat ya. Banyak inspirasi-inspirasi yang banyak bisa kita dapat dari siapapun ya. Hari ini pada saat kita sudah ada posisinya di ya mungkin orang menganggap kita ini sudah sukses ya. Bapak dan Ibu hanya melihat, oh enak ya, udah sukses ya, pantas aja sukses karena dia mungkin punya latar belakang pendidikan begini. Oh, dia anaknya orang kaya, oh dia punya mobil, dia punya rumah, punya lokasi yang strategis ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin hari ini banyak orang yang belum sukses melihat kita tuh seperti itu. Tetapi pada saat kita punya tadi success story, punya tinta emas, punya perjalanan sukses, apalagi yang meraih suksesnya itu
dengan cerita yang macam-macam. Waduh, Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau mau bercerita tentang saya secara pribadi, Masya Allah banyak banget ceritanya ya. Karena dari jalan kaki sampai naik motor, sampai naik mobil ya, dari perjalanan yang sekitar rumah sampai di dalam kampung, di dalam kota, keluar kota, sampai nyebrang laut, saya pernah alami ya. Dan saya punya cerita dan masih terekam di sini, dan mungkin khusus untuk jaringan saya sering cerita gitu kan. Dan cerita-cerita itulah yang hari ini bisa menjadi inspirasi banyak orang. Mungkin kondisinya, oh iya sama cerita itu yang saya alami hari ini. Nah, mungkin Bapak dan Ibu punya mitra yang hari ini sedang melakukan home sharingnya, PCA-nya, presentasinya dengan cara jalan kaki. Pada saat saya bercerita tentang perjuangan saya dulu jalan kaki, oh iya sama, hari ini saya juga jalan kaki. Ya, pada saat saya bercerita tentang naik motor, saya pernah naik motor dari Bogor sampai ke Bima, perjalanannya 4 hari. Ya, karena lelah, dan itu saya lakukan di bulan suci Ramadan. Karena lelah, ya, perjalanan pulangnya dari Bima sampai ke Bogor itu 7 hari. Ya, alhamdulillah. Ganti pelek satu kali, pecah ban itu kurang lebih 4 kali gitu ya. Nah, cerita ini mungkin akan ada ruh kalau kita yang menceritakan, karena saya yang mengalami. Pada saat saya bercerita, ada orang atau mitra yang mendengar, sama tuh ceritanya. Oh, berarti Pak Madi pernah mengalami hal yang sama dengan hari ini yang saya lakukan. Nah, itu inspirasi ya. Nah, dan masih banyak lagi mungkin cerita-cerita teman-teman yang mungkin hari ini sudah Allah berikan kesempatan untuk sukses duluan gitu ya, leader-leader hebat saya ini dimanapun berada. Nah, untuk yang belum, ya saran saya, ayo dinikmati ya. Nah, sering kan kita dengar ya, sukses itu apa sih? Sukses itu adalah suka akan proses. Nah, ya jadi hari ini proses yang Bapak dan Ibu jalani, teman-teman rasakan, ayo dinikmati aja. Karena suatu hari nanti saat teman-teman menjadi seorang LED yang besar, menjadi safir, emerald, platinum, mempunyai penghasilan yang luar biasa besarnya bersama HNI, insya Allah cerita-cerita sukses ini bisa menginspirasi banyak orang. Nah, kalau kita sudah menjadi inspirator bagi banyak orang, itu insya Allah sudah menjadi level yang tertinggi ya dalam dunia bisnis tentunya ya. Jadi mungkin bab ini harus teman-teman secara seksama itu ya diikuti ya. Ayo muhasabah, ayo berkaca diri, dilihat saya ini unexpected bukan, orang yang tidak diharapkan bukan. Kayaknya bukan. Saya kalau datang ke satu event, kumpulan, komunitas, ke mitra, saya diharapkan banget kehadiran. Berarti bukan unexpected. Ya, alhamdulillah. Saya ini basic bukan, ya levelnya basic bukan. Orang yang tidak memberi pengaruh apapun bukan. Sepertinya bukan, ya. Karena saya kalau memberikan solusi, cara, ide, strategi, masih ada lah yang mau dengar, yang mau pakai. Berarti bukan basic, ya. Saya ini expected bukan, memiliki kontribusi bukan. Oh iya, saya memiliki kontribusi. Nah, setiap ada apapun, saya pasti dicari karena saya punya kemampuan di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini, ya. Nah, yang belum, ayo naik kepada level expected, ya. Nah, yang sudah di expected, ayo tingkatkan lagi levelnya, ya. Naik lagi derajatnya menjadi orang yang sukses, ya. Yang sudah melebihi ekspektasi, ya. Sudah bisa sudah bisa memberikan pengaruh, ya, mengubah, mengajak, membina, membersamai, merubah status sosial hidup. Nah, insya Allah dia sudah melebihi ekspektasi, ya. Sampai akhirnya yang sudah sukses, ayo mungkin belum menjadi inspirasi hari ini, banyakin terus diingat-ingat, dicatat ya perjalanan sukses Bapak dan Ibu sekalian, ya. Itu disampaikan, diceritakan, supaya apa? Supaya juga nanti mitra-mitra Bapak dan Ibu gak bosan dengan cerita itu aja, ceritanya kayaknya gak ada yang lain, ya. Nah, pasti ada cerita-cerita yang menarik kan, Bapak dan Ibu tahu, dan cerita itu gak akan enak kalau yang menceritakan orang lain, ya.
Nah, cerita-cerita sukses ini akan jauh lebih berru, membuat orang mungkin satu ruangan tertegun, terkesima, takjub, bahkan sampai melelehkan air mata. Ya, itu karena yang menceritakan adalah diri Bapak dan Ibu sendiri, karena berceritanya dengan ruh, karena Bapak dan Ibu yang merasakan, ya, maka dapat, dan insya Allah itu akan bisa menjadi inspirasi banyak orang. Wah, Masya Allah kan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah menjadi inspirator, bisa menginspirasi banyak orang, maka wah, udah menjadi amal jariah lah ya. Kalau kita sudah diduplikasi, diikuti caranya ya, luar biasa. Inspirator saya itu banyak sekali, guru-guru saya itu banyak sekali, yang saya bisa ambil gayanya, yang saya bisa ambil kalimat-kalimatnya, ya, redaksi kalimatnya yang juga bisa saya ambil, strategi-strateginya. Oh, masing-masing dari mentor, dari guru, dari inspirator kita itu pasti ya ada yang harus kita ambil ya. Dan itu bisa kita kolaborasi dengan gaya kita sendiri, cara kita sendiri, supaya ya bisa juga bermanfaat untuk banyak orang ya. Nah itu ya, jadi ya Masya Allah ya, kalau kita bisa melalui tahapan-tahapan ini, dan kita tadi sudah tahu posisi kita ada di mana, di level yang mana, ayo segera upgrade ya, ayo segera upgrade. Jangan sampai kita menjadi bagian yang tidak diharapkan oleh mitra-mitra ya, tidak berpengaruh oleh mitra-mitra ya, apalagi yang sudah cukup lama nih menekuni HNI ya, walaupun mungkin tidak ada batasan, tetapi ayo ya, kita itu memang harus punya sesuatu yang kita raih ya. Nah, maka maaf sebentar teman-teman. Maka di poin terakhir ya, dari karena memang waktu yang diberikan kepada saya hanya 1 jam, maka apa yang saya sampaikan juga mungkin terbatas. Kepengen banget ngomong, wah tahu sendiri lah, kalau apalagi yang sudah mungkin sering ikut kelas-kelas saya, atau yang sudah kenal dengan saya, khususnya mitra-mitra hebat saya dimanapun berada, kalau udah ngomong dikasih waktunya 1 jam ya bisa 3 jam gitu ya. Tetapi karena keterbatasan kita ini tidak semua bisa online juga kan, tidak semua punya waktu yang lama, mungkin bagi-bagi tugas kepada suami, kepada istri, kepada anak-anaknya yang hari ini semua masih di rumah saja, maka kesempatan ini juga saya tidak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan efektif nih 1 jam ya, waktu yang sebentar lagi saya manfaatkan semaksimal mungkin untuk menyampaikan bagian yang terakhir dari yang ingin saya sampaikan ya. Bapak dan Ibu juga harus punya alur nih, punya jejak, punya tahapan. Kalau tadi level pribadi, unexpected, basic gitu ya, expected, sukses, terus inspirasi, itu adalah level pribadi secara personal ya, untuk menjadikan Bapak dan Ibu sebagai seorang leader yang tangguh, yang strong, yang hebat, yang luar biasa ya. Yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu dalam menjalankan bisnis tidak bisa sendiri ya, apalagi maaf banget ya, yang hari ini masih menganggap ya mitranya itu adalah pegawai, pekerja, karyawannya, bisa disuruh-suruh. Waduh, maaf banget, salah besar. Nggak bisa begitu ya. Apalagi yang hari ini masih menganggap dirinya adalah sebagai bos ya, sebagai pimpinan, sebagai ketuanya, sebagai ya itu tadi ya, yang harus nggak bisa ya. Dalam bisnis itu kita bermitra ya. Saya mengutip kalimat dari salah satu guru hebat saya, Ustadz Bagus Hernowo ya. Dulu pernah saat saya galau, saya konsultasi dengan beliau di sebuah musola gitu kan. Beliau mengatakan, Pak Madi raja, saya juga raja gitu kan. Jadi kalau ada pekerjaan ya, bukan Pak Madi ini kerjain, tetapi Pak Madi ada kerjaan nih, yuk kita kerjain bareng
Subhanallah. Kalimat itu masih melekat kuat ya. Terima kasih banyak Ustadz Bagus Hernowo. Dan kalimat itulah yang akhirnya membuat saya move on, membuat saya jadi lebih semangat. Oh, berarti saya raja. Kalau saya raja, berarti saya harus membersamai ya. Jadi nggak boleh nyuruh-nyuruh ya. Ayo kerja bareng. Nah, ini juga bagian penting untuk teman-teman, sahabat semua, Bapak dan Ibu dimanapun berada. Apalagi yang hari ini sedang mencoba belajar membersamai HNI. Ya, bisnis kita ini adalah kerajaan bisnis yang hari ini mungkin masih kecil atau belum terlihat. Ya, suatu hari nanti akan terlihat, akan menjadi besar dan besar banget, gitu kan? Hari ini mungkin bisnis Bapak dan Ibu masih di rumah. Ya, lama-lama nanti sudah dikenal di lingkungan komplek, ya, RT, RW, kecamatan, kelurahan, kota. Dan insya Allah nanti akan nyebrang ya ke provinsi, nyebrang pulau, dan sampai hari ini pun kita semua tahu ya, banyak sahabat-sahabat kita, top leader kita yang sudah punya ekspansi bisnisnya, pengembangan bisnisnya sampai ke luar negeri. Ada yang ke Malaysia, ke Mesir, ke Amerika, ke Australia, ke Abu Dhabi, ke Brunei, dan seterusnya. Nah, ini kerajaan bisnisnya yang sudah mulai membesar. Nah, maka Bapak dan Ibu tidak sendirian ya. Yang bisa membuat Bapak dan Ibu besar bukan hebatnya Bapak dan Ibu, bukan hebatnya saya, bukan hebatnya personalnya, tetapi kehebatan dari timnya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, saya akan sedikit berbagi nih ya, bukan berarti saya hebat ya, tetapi paling tidak saya mempunyai pengalaman. Ya. Bagaimana caranya, tahapan-tahapannya supaya Bapak dan Ibu bisa menjadi atau memiliki kerajaan bisnis yang besar bersama HNI ya. Yang pertama ya, Bapak dan Ibu saat belum kenal dengan HNI atau hari ini merekrut mitra yang dia juga belum tahu, belum kenal dengan HNI ya. Jangankan yang baru direkrut atau belum kenal, bahkan tidak sedikit sampai hari ini orang yang sudah AB ya, sudah manajer, itu belum kenal banget dengan HNI. Nah, kalau kondisinya seperti itu, bagaimana mungkin dia merasa memiliki? Sudah pasti rasa yang ada adalah merasa tidak memiliki, karena belum kenal dengan HNI, belum cinta dengan HNI, belum tahu banget HNI itu apa. Bagaimana mungkin dia akan sayang? Ya, nah maka tahapan yang pertama ya, ayo dirubah. Merasa tidak memiliki ini harus di-upgrade supaya dia merasa memiliki HNI ya, supaya mereka merasa memiliki ini adalah bisnisnya dia ya. Nah, supaya dia merasa memiliki ini adalah produk-produknya dia ya, usahanya dia, stokisnya dia, ini adalah karirnya dia, gitu kan. Nah, supaya dia merasa memiliki ya. Nah, kalau tahapan ini sudah dilewati dengan baik ya, yang tadinya belum merasa memiliki, belum sayang, belum dekat, belum tahu banget, di-upgrade sampai akhirnya dia merasa ya, sudah jatuh cinta dengan HNI, insya Allah dia akan sayang ya. Nah, kalau sudah sayang, sudah cinta ya, akan jauh lebih mudah untuk kita menyusun rencana bersama ya. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, khususnya mitra-mitra saya yang hebat-hebat, masih suka banyak yang japri kepada saya, Pak, mitra saya mah susah diajak HS ya, mitra saya mah susah disuruh PCA gitu kan, mitra saya mah susah disuruh datang ke event, jangankan datang ke event, untuk ngikutin online kalau Bapak lagi live aja susah banget gitu kan. Ya itu tadi ya, mohon maaf ya, mungkin dia belum merasa memiliki, belum jatuh cinta dengan HNI, belum tahu banget apa itu HNI ya. Nah, ayo ya, bikin mereka tahu dulu, mereka kenal dulu dengan HNI ya, supaya apa? Supaya saat diajak menyusun rencana, bersama-sama kita susun rencana, dia mau, gitu kan? Ya. Nah, itulah kenapa
untuk membesarkan bisnis kan Bapak dan Ibu di HNI kan memang sudah aturannya begitu ya, bukan aturan saya tapi memang aturan dari sistem IT kita begitu, support sistem kita begitu. Yang minimal kita punya 6 jalur ya, 6 jalur yang berbeda, 6 jalur yang sehat, 6 jalur yang kokoh. Dari masing-masing jalur kita punya 3 jalur sehat, 3 jalur yang kokoh ya. Nah, artinya apa? Kita ini membangun kerajaan sebenarnya. Kerajaan apa? Kerajaan bisnis ya, supaya mereka juga diajarkan membangun kerajaan. Ya, pada saat Bapak dan Ibu mempunyai tim solid ya, minimal 6 orang tadi yang dia mau sama-sama menyusun rencana ya. Kalau nggak mau berarti ya belum solid. Ya, mungkin dia belum cinta kali dengan HNI, belum tahu manfaatnya HNI, belum tahu HNI ada sebagai solusi untuk dia dan keluarganya, belum tahu kalau HNI adalah bisa mengubah status sosial hidupnya atau banyak orang, dia mungkin belum tahu ya. Nah, fahamkan dulu tahapannya, ini diikutin dulu. Tahapan pertama tadi ya, bikin mereka itu jatuh cinta dulu sampai akhirnya nanti insya Allah dia akan mau menyusun rencana bersama. Untuk yang sudah bisa menyusun rencana bersama, itu artinya Bapak dan Ibu hari ini sudah punya tim ya. Mungkin ada yang baru 1 jalurnya, ada yang sudah 2, alhamdulillah, disyukuri ya. Ada yang sudah 3, masya Allah ya. Ada yang sudah 4, 5, bahkan 6. Wah, luar biasa banget ini ya, luar biasa banget. Ayo dijaga, dirawat gitu ya. Nah, dibina ya. Dijaga, dirawat, dibina ya. Ayo susun rencana bareng-bareng ya. Sukseskan mitra-mitranya gitu kan. Jangan egois ya. Nah, bersamai, datangi, atur waktunya, mumpung masih 1 jalurnya, mumpung masih 2, mumpung masih 6 gitu kan. Diatur waktunya ya, hari Senin untuk jalur mana, hari Selasa untuk jalur mana, hari Rabu untuk jalur mana ya. Bikin room khusus ya. Bikin room jalur 1, jalur 2, jalur 3. Jangan digabung semua roomnya, pokoknya bikin room khusus. Kalau memang ada room yang gabungan ya boleh-boleh saja ya, untuk memberikan info-info broadcast bisa-bisa aja boleh. Tapi ada jalur khusus roomnya, ada jalur 2 roomnya, ada jalur 3 roomnya, jalur 6 roomnya dan seterusnya ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah ada di tahapan yang kedua ini ya, tahapan bisa menyusun rencana bersama, nah berjuanglah sungguh-sungguh di situ ya. Jangan sia-siakan waktu ya, apalagi kondisi pandemik yang seperti ini ya, belum jelas kita sampai kapan ya. Ayo sungguh-sungguh buat skala prioritas kepada masing-masing jalur Bapak dan Ibu ya. Yang masih 3 ayo kembangkan terus sampai 6. Yang sudah 6 bisa ya, karena kita diberikan kesempatan sampai 12 jalur untuk menjadi platinum ya tentunya ya. Tetapi untuk yang hari ini masih sama-sama berjuang, ayo pastikan Bapak dan Ibu bagaimana caranya mempunyai 6 jalur ya, buat kerajaan bisnis. Sekecil-kecilnya adalah 6 jalur ya. Kalau sudah punya, ayo bersungguh-sungguh diajak mereka, bikin skala prioritas, bikin rencana ya. Tidak ada satupun bisnis yang sukses kalau dia tidak berencana ya. Semua pasti rencana. Sama halnya saat hari ini Bapak dan Ibu sudah punya anak, pasti sadar atau tidak sadar direncanakan ya. Contoh misalnya nanti anaknya setelah lahir usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mau diapain? 3 tahun masuk PAUD, 4 tahun, 5 tahun masuk TK gitu kan, 6 tahun, 7 tahun masuk SD. Oke, selanjutnya SMP, selanjutnya SMA, selanjutnya kuliah, S1, S2, S3. Itu adalah rencana, sadar atau tidak sadar itu adalah rencana. Ada yang mengikuti alur begitu saja, ngikutin banyak orang, ada yang memang dia direncanakan. Bedanya apa? Bedanya kalau yang ngikutin aja ya sudah, akhirnya anaknya sekolah ikutin tahapan begitu tapi tidak berencana ya. Tetapi kalau yang berencana, saya nanti mau anak saya TK-nya TK Islam misalnya, SD-nya SD Islam terpadu misalnya ya, SMP nanti anak saya maunya di pesantren misalnya, itu rencana ya. Nah, terus mempersiapkan, kalau rencana itu udah pasti ada persiapannya ya.
sejak SD atau SMP sudah ditanyakan, nah nanti kamu kalau sudah besar mau ambil apa, mau jadi apa, ya, jadi dokter, jadi insinyur pertanian, jadi profesor, jadi ahli hukum dan seterusnya, jadi pebisnis, ya, nah, itu sudah direncanakan. Maka nanti kuliahnya akan diarahkan kemana? Nah, itu yang berencana. Begitu juga dengan bisnis, ya. Kalau sudah berjuang bersungguh-sungguh, ini penting banget ya, supaya kita tahu. Bapak dan Ibu jangan sampai nggak tahu mitranya itu mau apa di HNI, ya. Maka ini ada pendekatan personal, ya. Contoh, kepada anak pertama kita tanya, kamu di HNI mau ngapain sih? Saya kepengen punya penghasilan tambahan 50 juta Pak sebulan. Nah, ajarin bagaimana caranya punya penghasilan 50 juta sebulan, ya. Pak, saya di HNI kebetulan ayah dan ibu saya ini sakit. Kepengennya sih saya ya fokus untuk berbakti kepada kedua orang tua supaya mereka itu sembuh. Ya udah, kalau memang seperti itu, mungkin nanti bisnisnya nanti aja. Ya udah, ya berarti ini nggak bisa skala prioritas bisnis ini. Ya mungkin info-info tentang bagaimana mengobati, gitu kan. Yang kedua, saya baru belajar bisnis Pak, saya juga masih bingung nih mau ngapain. Ya sudah diarahkan, ya, supaya dia tidak bingung. Yang ketiga, anak keempat ini maunya apa. Nah, supaya kita juga punya skala prioritas, ya, nggak salah ngebina gitu loh, ya. Yang satu kepengennya bisnis, kita jejelin ilmu-ilmu KHT, ya kan nyambung, gitu kan. Yang tadi yang kedua kepengennya ngobatin ayah dan ibunya, kita paksa untuk buka SC, kita paksa untuk jadi ED, ya nggak nyambung, ya. Adalah sabar, tahapannya pasti ada. Nah, maka berjuang sungguh-sungguh di tahapan ini yang akan membuat Bapak dan Ibu tahu, ya, mitra-mitranya itu mau ke arah mana, ya. Nah, disusun rencana. Kalau saya mungkin sering dengar dari Bu Ira, ya, menyusun rencana dari malam sebelumnya. Benar banget itu. Saya melihat sendiri, saya menyaksikannya sendiri. Bahkan bukan hanya sekedar menyusun, tapi dicatat rinci mau ngapain. Jangankan perkara bisnis, ya. Saya tahu banget, ya. Bu Ira itu kalau mau belanja apa yang mau dibeli itu udah dicatat. Kalau hilang, tercecer di dalam mobil, jatuh, udah bingung dia apa yang mau dibeli, ya, karena sudah ditulis di situ semuanya. Nah, ini penting banget. Dan ini sebagai bukti bahwasannya kita sebagai leader, ya, Bapak dan Ibu sebagai leader benar-benar bersungguh-sungguh untuk membuat mitra-mitranya sukses, ya. Kalau ada leader yang tidak punya rencana, ada leader yang tidak tahu mau ngapain besok, berarti Bapak dan Ibu belum bersungguh-sungguh untuk sukses, ya. Kalau Bapak dan Ibu belum bersungguh-sungguh, bagaimana mungkin Bapak dan Ibu bisa mengajak sukses mitra-mitranya, ya. Nah, jadi tahapan yang ketiga itu adalah berjuang bersungguh-sungguh. Insya Allah pada saat kita berjuang bersungguh-sungguh, Allah pasti tahu banget apa yang kita harapkan, ya. Nah, tahapan terakhir, kalau Bapak dan Ibu sudah, yang tahapan pertama tadi, ya, sudah membuat mitra-mitranya jatuh cinta kepada HNI, tahu banget apa itu HNI, sudah sayang dengan HNI, ya. Nah, Bapak dan Ibu sudah bisa menyusun rencana bersama mitra-mitranya. Bapak dan Ibu bisa bersungguh-sungguh berjuang bersama mitra-mitra Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah tahapan yang terakhir akan membuat Bapak dan Ibu bisa meraih sukses bersama, ya. Jadi bukan sukses sendirian. Ingat, ya, mungkin ini juga sering disampaikan oleh banyak top leader kita HNI, ya. Sukses Bapak dan Ibu di HNI adalah kalau Bapak dan Ibu bisa mensukseskan mitra-mitra Bapak dan Ibu, ya. Kalau kita bisa membuat mitra-mitra kita sukses, insya Allah itu adalah sukses yang hakiki, insya Allah, ya. Nah, jadi tahapan yang keempat ini meraih sukses bersama, ya. Jadi jangan egois kita sukses sendirian, ya. Ya, jadi jangan seperti itu. Tapi ayo sukseskan mitra-mitra. Insya Allah Bapak dan Ibu juga akan sukses, ya. Nah, itu mungkin dari saya secara pribadi. Alhamdulillah, ya, sudah lewat 7 menit. Ya, kalau jam di Bogor ini jam 11 lewat 7, ya. Sudah lewat 7 menit. Semoga apa yang hari ini, pagi ini kita sama-sama kaji, kita sama-sama sharing, manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak dan Ibu sekalian
Semoga bisa menambah semangat dimanapun berada, dan bisa diturunkan ya, diturunkan, disampaikan, dijadikan bahan untuk online lagi nih kepada mitra Bapak dan Ibu via Zoom atau video WhatsApp atau apapun lah ya, grup di Facebook, silakan ya. Mudah-mudahan manfaat ya, dan saling mendoakan semoga Bapak dan Ibu sehat, sukses, panjang umur, terhindar dari segala hal yang buruk, Allah selalu jaga, dan sukses besar bisnisnya, mempunyai kerajaan bisnis yang besar, bisa merambah ke seluruh penjuru negeri. Maafkan kalau ada apapun yang saya sampaikan salah, itu adalah hilaf saya secara pribadi. Doakan juga, saya berharap doa ikhlas dari Bapak dan Ibu, semoga Allah juga memberikan kesehatan kepada saya, dan semoga bisa terus berbagi ilmu kepada siapapun. Itu saja mungkin dari saya secara pribadi, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.